Halo teman sejatiku, dimanapun kalian berada, semoga semua baik-baik saja. Kali ini kita akan mereview film tentang pemuda beruntung yang hanya pura-pura tuli dan bisu, tapi bisa merasakan apem hangat semua biarawati. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Cekidot. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya agar channel ini semakin berkembang. Scene diawali dengan pemuda yang bernama Lorenzo yang dikejar para pengawal Gerbino karena mencintai wanita cantik anak saudagar kaya yang bernama Pampina. Di mana Gerbino ini juga menyukai Pampina. Gerbino memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap Lorenzo, namun gagal karena Lorenzo cukup cerdik. Jadi, si Gerbino ini cukup punya kekuasaan di sini ya. Jadi beranggapan Pampina hanya cocok bersanding dengannya. You're next. Scene pun berganti, di mana Lorenzo pergi ke sumur tua dan meletakkan seikat bunga untuk rasa bela sungkawanya karena di negerinya sedang terjadi wabah COVID-19. Tak sengaja dari atas balkon terlihat Pampina yang sedang memandang Lorenzo dan takjub kagum kepada Lorenzo. Karena si Lorenzo ini pemuda begajulan tapi peduli akan nasib tetangga di sekitar. Dan di sana awal dari Pampina cinta ke Lorenzo. Sepulang dari sumur tua, Lorenzo pun didatangi dua teman sejatinya, yaitu Gino dan Dio, di mana mereka memberitahu kalau Gerbino memerintahkan pengawalnya untuk menangkapnya. Gino dan Dio pun menyarankan pergi sejauh mungkin dan memberinya seekor kuda. Scene pun berganti, di mana Tindaro yang bekerja sebagai lukis atap rumah dikabari oleh seorang anak bahwa pendeta satu-satunya telah meninggal. Dan ternyata dia malah berpikiran untuk menggantikan pendeta itu. Wow, kok bisa ya? Di tempat lain terlihat Gerbino menemui Pampina dan menyatakan akan sukanya dirinya kepada Pampina. Namun ternyata Pampina menolaknya karena jelas Pampina menyukai Lorenzo. Tapi di situ Gerbino tidak putus asa dengan jaran goyangnya yang ia punya. Gerbino pun menghalalkan segala cara dengan bilang kepada Pampina bahwa mendiang ayah dan ibunya, berpesan kepada Gerbino harus menjaganya dan harus menikahinya. Meskipun pesan itu sebenarnya masih diragukan sampai sekarang ya. Dan Pampina pun seketika ngedon setelah mendengar pesan itu dan merubah keputusannya yang tadinya menolak dengan keras menjadi pikir-pikir dulu. Agree to what? Scene berganti di mana si Lorenzo benar sedang dikejar pengawal dari Gerbino. Di perjalanan ia pun bertemu dengan seorang pak tua yang sedang mendorong pasien sekarat yang konon si pasien adalah mantan tukang kebun di sebuah gereja. Lorenzo pun bertanya, "Di mana tempat persembunyian yang enak dan bikin betah?" Pak tua itu menjawab, "Pergilah ke gereja, gantikan posisi teman saya sebagai tukang kebun. Syaratnya cuma pura-pura bisu dan tuli." Hai. Di sanalah asal mula terjadinya bercocok tanam karena pekerjaannya emang tukang kebun ya. Lorenzo yang masih dalam pengejaran langsung meninggalkan Pak tua itu. Di tengah perjalanan, dengan kecerdikannya ia pun mengelabui para pengejar dengan memanjat pohon dan dia pun berhasil lolos dari pengejaran. Tapi apesnya pohon yang ia naikin ternyata rapuh dan ia pun terjatuh dan pingsan. Singkat cerita ia pun ditemukan para biarawati dan dibawanya ke gereja. Sampainya di gereja, Lorenzo malah dicicipi oleh kedua biarawati itu yang bernama Gabriela dan Katrina. Dan napas pun semakin ngos-ngosan, bertanda biarawati itu pada Sakne. Wow,
Karena sudah tidak tahan akan ketampanan Lorenzo, Gabriela pun hendak menciplok Lorenzo dan tiba-tiba Lorenzo pun bangun dan serentak kepala biarawati yang bernama Margaret pun datang. Kepala biarawati itu pun tanya-tanya ke Lorenzo, karena Lorenzo ini cukup cerdas dan ingat akan Pak Tua yang ia temui di jalan tempo hari bahwa di gereja itu sedang membutuhkan tukang kebun dengan syarat bisu dan tuli. Lorenzo pun seketika langsung berpura-pura bisu dan tuli. Di sana, kepala biarawati itu langsung menerima Lorenzo jadi tukang kebunnya. Kepala biarawati pun menyuruh biarawati memandikan Lorenzo. Akan tetapi biarawati itu malah ikut mandi dan mereka pun mandi bertiga. Dan sambil enak-enak dan sambil wik-wik. Mungkin pada kurang paham ya biarawati itu, padahal dia tuh disuruh memandikan, malah ikut mandi bareng. Di tempat lain, Pamfina pun bertemu dengan saudara perempuannya yang bernama Fiona dan Elisa. Menyinggung masalah pernikahan Pampi, Fiona dan Elisa menyuruh Pampi untuk bergegas pergi ke gereja. Pampi pun segera berangkat ke gereja dengan supir dan delman istimewanya. Di gereja, Pamfina didandani layaknya biarawati. Ketika didandani, Pamfina pun melihat adanya Lorenzo, sentak hatinya bahagia. Biar apapun yang ada di sana tuh bercerita kalau Lorenzo adalah tukang kebun bersama di gereja. Dan kemudian Pampi berniat menemui Lorenzo. Tapi kenapa Pampi ini malah melihat Lorenzo sedang kikuk-kikuk dengan biarawati di semak-semak, dan Pampi pun kecewa. Now jealousy is a funny thing. It creeps. Scene pun berganti di mana Gerbino didatangi oleh si John. Si John ini datang untuk melamar Pampi. Mengetahui maksud dan tujuan si John, Gerbino marah dan merencanakan sesuatu. Ketika si John ini menanyakan keberadaan Pampi, Gerbino langsung memberitahu bahwa Pampi sedang dipingit di sebuah gereja. John pun langsung menuju ke gereja Pampi tinggal. Di gereja, Lorenzo sedang bersiap-siap menunggu biarawati mengantar makanan untuknya. Namun ketika biarawati itu tiba, malah meminta Lorenzo untuk enak-enak. Dan salah satu biarawati menjelaskan bahwa ada biarawati baru yang perlu asupan gizi. Dan akhirnya mereka pun wik-wik bertiga. Lalu di scene lain terlihat teman Lorenzo, Gio dan Nino beserta rombongannya. Di sana juga ada Tindaro sang pendeta palsu dan Fiona teman Pampi sedang berjalan menuju gereja tempat Pampi dan Lorenzo berada. Di tengah perjalanan, Gio dan Nino digoda dua gadis untuk main sapi-sapian. Hal itu membuat Fiona marah karena ternyata Fiona menyukai Gio. Scene berpindah di mana Pampi dan suster biarawati sedang memandikan Lorenzo. Ketika biarawati itu menumpahkan air dengan baik, namun tidak dengan Pampi, malah mengguyur ke kepala Lorenzo. Hal itu dikarenakan Pampi cemburu melihat Lorenzo yang suka enak-enak dengan biarawati. Namun saat itu Lorenzo tidak mengetahui kalau yang menyiram adalah Pampi. Setelah itu, Lorenzo diantar ke kamar kepala biarawati untuk main wik. Esok harinya, John yang sedang berjalan menuju gereja dihadang oleh gerombolan Gerbino. Tentunya Gerbino tidak ingin Pampina menikah dengan si John. John pun selamat meskipun anak buahnya tidak ada yang lolos. Namun Gerbino telah menutup semua jalan menuju ke gereja, sehingga John pun kembali dihadang oleh Gerbino dan anak buahnya. Tentunya John tidak datang dengan tangan kosong. Dia membawa satu buah senapan dan akhirnya John menembak salah satu anak buah Gerbino
dan hal itu membuat Germino dan yang lainnya pergi kocar-kacir. John pun bisa melanjutkan perjalanan ke gereja. Di sisi lain, Pumpy yang sudah tidak kuat lagi melihat Lorenzo yang enak-enak terus dengan biarawati di sana. Dia pun memutuskan untuk menemui Lorenzo, lalu memasakkan penutup mata dan langsung mengecup bibirnya. Setelah itu Pumpy pun pergi dan meninggalkan bunga untuk agar Lorenzo tahu kalau ada dia di sana. Tapi Lorenzo hanya diam dan merasa aneh, karena biasanya biarawati langsung mengajak enak-enak, tapi ini hanya mencipok doang. Kemudian di sisi lain, Gio ngambek kepada Fiona atas kejadian malam itu. Gia pun memutuskan untuk meninggalkan rombongan yang lain. Namun karena Fiona yang tidak mau kehilangan Gio, dia pun mengikuti perginya Gio. Dan karena suasana yang sangat sepi, mereka pun enak-enak di hutan. Namun saat mereka lagi kikuk-kikuk dikagetkan oleh datangnya para begundal. Lalu akhirnya mereka pun dibawa ke markas para begundal. Dan ternyata di sana ada teman-temannya yang lain. Bahkan teman yang bernama Elsa disuruh mantap-mantap dengan pemimpin begundal. Singkat cerita, Papina pun menghampiri kepala biarawati dan meminta untuk memastikan ketulian dan kebisuan Lorenzo. Tak berselang lama, kepala biarawati pun menghampiri Lorenzo yang waktu itu masih tertidur. Kepala biarawati pun membisikkan yang menyeramkan dan alhasil Lorenzo pun terbangun dan membuktikan bahwa dirinya bisa mendengar dan berbicara. Lorenzo pun langsung diusir dari sana. Beberapa lama kemudian Lorenzo pun terlihat luntang-lantung dan menjadi seperti orang yang tidak punya tujuan hidup. Lalu tak lama Pumpy pun datang. Pumpy yang hendak pulang ke rumah tak sengaja bertemu Lorenzo. Mereka pun cekcok hingga Pampina meninggalkan Lorenzo. Namun Lorenzo tak tinggal diam, Lorenzo pun langsung mengejar kereta kuda Pampina. Lalu di saat bersamaan terlihat Tindaro yang menuju gereja, lengkap dengan pakaian pendeta yang sebelumnya ia bawa dari kota. Tindaro pun langsung dipersilakan masuk oleh kepala biarawati yang bernama Margareta. Mereka pun mengobrol seperti biasa tanpa berpura-pura tuli dan bisu. Lalu tak lama Margaret meminta Tindaro menunggu di luar. Dan saat kemudian Tindaro diminta masuk ke pemandian. Ternyata kepala biarawati ini sedang sakne. Dan mereka pun wik. Di sini lain terlihat Lorenzo yang sedang ngobrol di rumah mewah milik Pampina. Di sana mereka saling balas pujian dan saling mengagumi. Lalu saat mereka ngobrol di taman belakang rumah Pampina, Lorenzo sadar diri akan dirinya yang hanya pria begajulan yang suka dengan Pampina, di mana dia anak saudagar kaya raya. Pampina pun menepis perkataan Lorenzo dan akhirnya mereka pun bersilat lidah atau saling tukar jigo. Namun sayang, tiba-tiba Germino dan pasukannya datang. Dia rupanya cemburu mengetahui Lorenzo sudah bermalam di rumah Pampina. Dan akhirnya terjadi keributan di antara mereka. Hingga akhirnya terucap oleh Pampina bahwa dia bersedia menikah dengan Germino jika mereka mau menghentikan keributan ini. Dan akhirnya Lorenzo pun ditahan. Keesokan harinya Pampina pun memberikan pilihan kepada Germino. Jika dia mau melepaskan Lorenzo, maka dirinya mau dinikahi hari ini juga. Germino pun menyetujuinya.
Tak berselang lama, Pampina pun mengadakan pengakuan dosa kepada pendeta Tidaro. Di sana Pampina pun bercerita sebenarnya hanya mencintai Lorenzo, lalu memberikan sekantong emas kepada pendeta Tidaro untuk mengulur-ulur waktu pernikahan mereka. Singkat cerita, acara pernikahan pun akan segera dilangsungkan dan pendeta itu menanyakan beberapa hal yang memikun kepada Gerbino. Yang intinya Gerbino agar sedikit mengulur waktu. Gerbino pun disuruh membersihkan dari kaki sampai kepala, di mana ini semua hanya akal-akalan si pendeta. Di scene lain terlihat Lorenzo dan John sedang menyusun rencana untuk menggagalkan acara pernikahan Pampina. Mereka pun sepakat untuk menghabisi anak buah Gerbino tanpa tersisa. Hingga akhirnya yang tersisa tinggal Gerbino sendiri. Lorenzo pun tarung dengan Gerbino di pinggir sumur tua. Singkat cerita, Gerbino pun kalah dan masuk ke sumur itu. Di akhir cerita, Lorenzo pun langsung menghampiri Pampina dan dapat melanjutkan hubungan dengan tenang. Sementara John yang tadinya cinta ke Pampina sekarang memilih Elisa. Mungkin karena pertemuan pertama dengan Elisa, dia diberi ciuman maut dan akhirnya mereka pun hidup bahagia. Dan film pun berakhir.